Halo pemirsa, kali ini saya akan mengulas mengenai bagaimana bila Anda ingin memulai diet keto ya, dengan cara yang ya cukup cepat lah, bukan cara yang lambat-lambat yang dalam video yang sebelumnya ya. Dan ini Anda perlu memastikan bahwa Anda kondisi badannya cukup sehat ya. Ya, maksudnya kalau kalau Anda eh, gampang pusing, kalau Anda nggak makan makan telat sedikit Anda pusing, ya Anda perlu berhati-hati gitu ya, karena mungkin eh, Anda harus lihat eh, kemampuan tubuh Anda menyesuaikan keadaan, karena ketika Anda transisi em, dari pola makan yang biasa ke ketogenik, Anda akan tentunya ada reaksi-reaksi yang sebenarnya umum, tapi kalau Anda eh, takut berlebihan, nanti malah jadi makin makin membuat eh, jadi apa namanya gejala itu jadi makin kuat ya, karena orang hanya dengan khawatir atau cemas saja bisa deg-degan gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan apakah Anda orang yang gampang gampang cemas, gampang gampang deg-degan apa-apa. Jadi eh, supaya Anda juga tahu ketika Anda misalnya tidak makan karbo tentunya, ketika Anda mencoba transisi ke pola makan ketogenik, tentu gula darah Anda akan sedikit turun ya, atau pelan-pelan, nggak drastis juga sih. Tapi kalau itu aja Anda sedikit pusing ya, atau seperti ada reaksi yang mungkin mah atau apa, bisa jadi ini hanya karena reaksi gula darah yang agak rendah aja ya. Jadi Anda tidak perlu khawatirkan. Jadi Anda harus belajar mendengarkan tubuh Anda. Jadi Anda harus tahu reaksi yang biasa itu gimana, tubuh Anda seperti ini gimana. Anda sendiri yang bisa tahu, orang lain nggak bisa. Jadi um, Anda harus mengenali tubuh Anda sendiri. Kalau Anda merasa, oh ini kok kayaknya sangat-sangat tidak biasa atau Anda khawatir, ya sudah Anda slow dulu um, untuk amannya ya. Tapi kalau Anda merasa, oh oke lah pusing-pusing dikit ya, agak-agak ya pening dikit lah, atau agak-agak keringat dingin atau apalah reaksi-reaksi itu, uh, Anda nggak apa-apa ya. Um, Selain itu juga, kalau Anda mau periksa darah dulu, untuk saya Anda bisa bedain nanti setelah Anda jalanin ini berapa bulan, misalnya uh, gimana kondisi gula darah Anda ya. Anda bisa tes dulu, terutama triglycerid yang paling penting itu. Kalau gula darah HbA1c, kemudian ya kolesterol kalau Anda mau cek. Tapi kalau dirasa Anda hanya mau turun berat badan, kan kelihatan jelas saya turun apa enggak, kan kelihatan. Jadi kalau Anda tidak mau memantau itu juga nggak apa-apa. Hmm, Kemudian ya kalau Anda mau mulai cepat, sebenarnya kita kan mau menuju ke arah ketosis. Ketosis itu adalah ketika tubuh memproduksi ketones. Ketones itu akan diproduksi kalau glikogennya makin menyusut, dan tubuh ini sebenarnya akan khawatir nih kalau glikogen makin nyusut, glukosanya kan, maksudnya cadangan glukosa itu kan sangat penting buat otak. Kalau makin menyusut, nanti otak kurangan bahan bakar gimana? Jadi dia akan bikin keton sebelum glukosanya itu benar-benar sangat tipis ya. Jadi itu terjadi kalau Anda tidak makan gula atau karbo atau glukosa itu. Dan itu ya paling cepat sebenarnya caranya ya puasa ya. Kalau Anda nggak makan 24 jam, itu terus otomatis ketones itu akan mulai diproduksi. Tapi kan Anda puasa 24 jam mungkin sulit. Makanya ketogenik ini Anda makan yang tidak membangkitkan insulin, yaitu Anda tidak makan glukosa, Anda makannya yaitu lemak. Jadi lemaknya juga harus cukup tinggi, karena tubuh kalau lemaknya nggak cukup tinggi, nanti yang dibakar bukan lemak tapi protein, karena pikirnya apa namanya lemak itu masih buat cadangan nanti lah, ini sementara cuma protein dulu dijadiin jadi glukosa juga bisa melalui gluconeogenesis ya. Dan ya udah, kalau Anda mau mulai misalnya pagi, Anda nggak perlu skip lah, Anda jam 10
makan Anda sangat tidak tahan jam 10 udah mulai makan, nggak apa-apa. Kalau jam 11 bisa, ya jam 11. Kalau enggak, ya jam 12 Anda masih tahan, nggak apa-apa. Tapi kalau eh, Anda makan sesiang mungkin, itu akan membantu lebih cepat proses apa ketogenesisnya. Ya, jadi um, selain itu, kalau Anda makan jam 12 nanti atau jam 11, ya itu lemak. Kalau saya misalnya, saya cocoknya pakai butter ya, karena saya VGO kurang suka rasanya. Olive juga saya agak ragu karena cari olive yang asli itu juga ya agak sulit ya, karena murni itu juga ini dan juga mahal sih ya. Saya cocok dengan butter, ya sudah saya campur di kopi dengan butter itu menurut saya udah oke. Itu buat pagi aja udah cukup gitu ya, udah bikin kenyang. Nah, kalau Anda tidak suka butter itu, Anda ya itu telur, makan telur ya. Eh, Kalau Anda kebetulan lagi traveling atau di hotel, ya Anda makan sosis, apa bacon ya, apa yang daging-daging itu yang disediakan di hotel misalnya, itu juga oke. Atau kalau Anda eh, beli di warteg ya, kikil, jeroan, kemudian telur misalnya lontong sayur ya, Anda pakai telur, Anda tidak pakai lontongnya, pokoknya Anda santannya nggak apa-apa. Cuma hati-hati dengan bumbunya, karena bumbu itu eh, banyak kan, kadang dikasih gula, kadang dikasih kecap ya, bahkan sambal itu juga pakai gula. Ya terus Anda coba makan seperti biasa, karena kalau Anda terlalu eh, beda ya, misalnya Anda keto tiba-tiba makan keju, biasa Anda nggak makan keju, nggak biasa makan apa creamer yang heavy cream, Anda nggak biasa hmm, makan apa namanya salmon atau beli macadamia, almond dan sebagainya, ya Anda yang biasa aja, tapi asal Anda tahu bahwa ini bukan jenis karbo ya. Eh, Kacang-kacangan, teri kacang, Anda makan gulai ya, gulai ayam, rendang daging ya. Asal bumbunya sedikit, karena tadi ya saya khawatir makanan Jawa apalagi juga itu juga terlalu manis. Jadi batasi di bumbunya, tapi Anda tidak makan nasi, Anda makan lauknya aja. Tidak oke. Santan-santan dan apa semua. Ingat bahwa kalau ini sudah Anda tidak, konteksnya tidak makan karbo, yang tadi saya sebutkan yang dibuat orang, yang orang bilang itu bahaya ya, lemak tinggi, kolesterol tinggi apa itu, tidak berlaku ketika Anda tidak makan karbo ya. Masalah terjadi ketika Anda tinggi lemak, tinggi gula atau tinggi karbo ya. Ketika Anda tinggi lemak tapi Anda nggak makan karbo, itu oke ya. Ya, Anda mestinya kalau udah mau jalan ini harus yakin itu dulu gitu ya. Ya, terus kalau mencari ayam, jangan makan dada, itu terlalu sedikit lemaknya malahan. Jadi yang cari yang paha atau sayap ya. Kalau Anda bisa beli bebek itu lebih bagus lagi, mungkin lemaknya lebih banyak. Telur juga gitu, telur bebek ya. Kemudian ikan, cari ikannya yang berlemaknya tinggi ya, ikan sarden. Ya, kalau sardennya kalengan, Anda ingat sausnya sedikit saja untuk perasa aja, tapi itu banyak gula khawatirnya ya. Kemudian ikan makarel ya, terus salmon ya, dan ikan-ikan lain lah yang dapat mungkin yang malah lemaknya tinggi ya. Terus Anda harus sedia, kalau saya itu senjatanya butter. Pokoknya kalau saya lapar saya makan butter atau telur, itu yang paling gampang kan. Kalau Anda bisa beli MCT oil, mungkin itu kan rasanya juga kalau bagus sebenarnya rasanya tawar, nggak ada rasa ya. Jadi atau VCO ya, Anda beli itu, pokoknya setiap kali Anda lapar, Anda minum itu ya, karena Anda tetap harus supply, utamanya waktu Anda awal-awal harus supply lemak cukup banyak supaya tubuh ini terpancing dulu ya. Jadi kayak Anda mancing kalau pompa atau gimana, dimasukin dikit dulu supaya dia proses dulu bakar lemak. Kalau tubuh sudah merasa, oh ini banyak lemak nih, jadi dia bakar. Nanti lama-lama Anda turunin lemaknya itu, nanti dia pikir,
aduh ini kurang lemak, dia akhirnya bakar lemak yang cadangan di tubuh kita ini, gitu ya. Jadi awalnya kita makan lemak itu untuk mancing dulu supaya dia eh, bakar bakar terbiasa. Jadi enzim-enzim atau zat-zat kimia yang untuk proses lemak itu biar keluar dulu, cukup dulu, memadai dulu. Nah, kalau itu udah jalan, nanti lama-lama Anda turunin lemaknya, ya dia bakar lemak di tubuh kita ya. Dan ketika Anda sudah bakar lemak tubuh, Anda akan jauh merasa kenyang ya. Anda juga karena Anda nggak makan karbo, Anda juga tidak gampang lapar ya. Kalau Anda nggak lapar jangan makan ya. Kalau Anda tujuannya untuk apa? Menurunkan berat badan, ya makan ketika lapar aja, benar-benar lapar gitu loh ya. Dan tadi protein, lemak Anda nggak usah hitung-hitung asal karbonya di bawah 25 gram dan itu perlu strict waktu Anda awal karena itu proses induksi ya. Jadi jangan makan yang disebut makanan pokok itu nggak usah. Anda karbonya itu sebenarnya dari bumbu-bumbu tadi itu sudah ada Anda kemasukan gula sebagian. Itu terus Anda makan sayuran hijau ya, tapi jangan jangan yang mengandung zat pati yang sayur kayak apa sih? Tomat, eh, apa kentang ya atau yang bentuk umbi-umbi itu jangan, tapi sayuran hijau yang karbohidratnya itu hampir bisa diabaikan. Nah, Anda makan sayur normal aja lah, banyak dikit juga nggak apa-apa ya. Dan untuk awal-awal sebaiknya jangan makan buah dulu selain alpukat ya. Alpukat Anda boleh makan. Nanti setelah Anda 2 minggu, 3 minggu, Anda mungkin bisa lebih longgar. Anda buahnya juga kalau mau makan buah juga jangan yang terlalu manis kayak mangga, apel, pisang itu jelas no ya. Jadi buah yang bagus sebenarnya yang berry yang gulanya nggak terlalu banyak. Dan ya tadi alpukat itu udah makanan yang sangat apa namanya superfood termasuk ya. Selainnya brokoli juga Anda boleh tambahkan itu untuk Anda mengimbangi, mungkin Anda lebih makan banyak daging dari biasanya, ya untuk netralisir Anda banyakin di sayurnya, itu akan sangat bagus. Jadi itu yang kira-kira Anda bisa lakukan dan ingat bahwa kalau Anda tidak makan karbo, insulin Anda turun, ginjal biasanya akan melepas garam. Jadi ginjal itu tidak memegangin garam sehingga orang itu kadang hipertensi karena itu. Jadi ketika Anda jalan keto, tekanan darah Anda mungkin akan turun. Dan itu juga bikin Anda mungkin bisa bikin pusing-pusing. Jadi kalau Anda mau pantau tekanan darah, itu Anda perlu tahu bahwa kalau Anda jalan keto ini mungkin awal-awalnya tekanan darah Anda turun, Anda harus siap untuk justru Anda mungkin hari kedua, ketiga itu Anda harus tambahkan garam ya. Ya, itu garam kalau orang diet umum akan bilang garam itu harus dihindari. Kalau Anda keto, Anda harus berani garam. Karena itu garam itu akan dibuang-buang oleh ginjal kita. Jadi kalau perlu bahkan kalau Anda sudah hari keempat, kelima, Anda perlu tambahkan setengah sendok garam atau 1 sendok garam tergantung Anda rasa badannya gimana. Kalau badan Anda agak-agak kerasa nggak enak, mungkin Anda kekurangan garam ya. Jadi itu ada satu yang penting. Dan ya saya rasa itu dulu untuk Anda untuk memulai diet keto ini. Jadi Anda lakukan sebisanya ya. Jangan karena Anda merasa kok hari ini saya nggak bisa deh saya mau ini. Anda mungkin batal dulu, Anda harus makan sesuatu yang manis atau apa, ya Anda coba besok paginya nggak apa-apa gitu ya. Jadi Anda lakukan sebisa mungkin yang Anda bisa, lemak yang sebanyak yang Anda bisa, karbo serendah mungkin, yaitu ya sayur aja. Udah sayur dan tadi bumbu-bumbu tadi itu kalau di total udah 25 gram. Jadi jangan nambah nasi lagi, jangan nambah apalagi kentang lagi, itu nggak boleh ya. Untuk 2 minggu, 3 minggu pertama gitu. Ya. Nanti setelah itu bisa lebih longgar. Kalau Anda sudah namanya fat adapted ya, sudah mulai adaptasi untuk bakar lemak ya, itu mungkin bisa diperlonggar sedikit. Oke, itu dulu. Nanti untuk
tips-tips yang lain akan saya sampaikan di video yang lain. Saya Santoso, salam sentosa senantiasa. Sampai jumpa.